Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Digital Marketing. Pertama-tama saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Pramesti dengan NIM 2420102033. Yang kedua Muhammad Afanis 2420102060 dan saya sendiri Indah Nilam Kurnia 2120102008. Oke, baik. Untuk slide pertama ada pendahuluan. Dalam pemasaran konsep ini diterapkan dengan cara sedikit berbeda. Titik awalnya bukan perusahaan tapi konsumen. Strategi pemasaran dimulai dari luar, yaitu dari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Setelah itu, perusahaan masuk ke inti identitas merek untuk menentukan bagaimana bisa memberikan nilai lebih dibandingkan dari pesaing. Dengan begitu, strategi bukan hanya soal menjual produk, tetapi tentang bagaimana merek bisa relevan, dipercaya, dan akhirnya dipilih oleh konsumen. Untuk slide yang kedua, apa itu digital marketing strategi? Di sini ada 4, yaitu berakar dari prinsip pemasaran tradisional. Yang kedua, user centric thinking. Yang ketiga, semua bisa diukur atau ROE. Yang keempat, dinamis fleksibel. Strategi digital marketing tetap berdiri di atas dasar pemasaran tradisional, tetapi disesuaikan dengan peluang dan tantangan media digital. Kuncinya adalah berpusat pada pengguna, user centric thinking. Seluruh keputusan harus dilihat dari sudut pandang konsumen. Keunggulan digital marketing adalah sifatnya yang empiris. Semua bisa diukur, mulai dari traffic, engagement, hingga ROI. Karena lingkungan digital dan perilaku konsumen ini berubah dengan cepat, maka strategi harus bersifat dinamis dan fleksibel, tidak kaku. Baik, untuk slide selanjutnya, istilah dan konsep kunci. Di sini ada beberapa 16, yaitu ada application programming interface, yaitu ada API, yang artinya sekumpulan aturan dan spesifikasi yang diikuti program perangkat lunak saat berkomunikasi satu sama lain. API sendiri berfungsi sebagai penghubung antar program, mirip seperti antarmuka pengguna, user interface yang menjadi penghubung antar manusia dan komputer. Yang kedua, Cluetrain Manifesto, yang artinya kumpulan 95 kata yang disusun sebagai ajakan bertindak bagi bisnis dalam pasar yang baru terkoneksi. Untuk yang ketiga, e-marketing, yang artinya proses pemasaran sebuah merek menggunakan saluran digital. Untuk yang keempat, market share. Market share ini presentasi atau promosi pasar total atau segmen pasar tertentu yang dilayani oleh sebuah perusahaan. Yang kelima, metrik ini sendiri unit pengukuran. Yang keenam, online reputation management, yang artinya pemahaman dan pengaruh terhadap persepsi satu entitas di dunia online. Yang ketujuh, pay per click, yang artinya bentuk iklan di mesin pencari, di mana pengiklan hanya membayar setiap kali. Untuk yang selanjutnya ada internet dalam marketing mix, 4P plus 1P, product, price, place, promotion, dan yang 1P. Internet telah mempengaruhi bauran pemasaran tradisional atau 4P. Yang pertama, produk. Muncul produk digital seperti software, musik, e-book, dan kustomisasi massal seperti Nike ID. Produk kini bisa lebih personal. Yang kedua, harga. Konsumen bisa dengan mudah membandingkan harga lewat situs pembanding seperti Price Runner. Akibatnya pasar semakin mirip persaingan sempurna. Perusahaan harus mencari nilai tambah lain di luar harga. Yang ketiga, distribusi. Internet membuka pasar global, distribusi fisik lebih efisien dengan logistik modern, dan banyak produk jadi digital seperti etiket. Teknologi seperti API memperluas distribusi layanan. Yang keempat, promosi. Promosi online lebih interaktif, terukur, dan tertarget dibandingkan promosi tradisional. Yang kelima atau yang terakhir, Google. Ini adalah
promosi baru dalam era digital, konsumen tidak hanya jadi target, tapi ikut serta membentuk merek lewat komunitas, interaksi, dan advokasi. Lanjut ke berikutnya yaitu Porter's Five Forces Digital. Model Porter's Five Forces digunakan untuk melihat seberapa menarik sebuah pasar dalam konteks digital. Ada ancaman pendatang baru, ancaman substitusi, kekuatan tawar pelanggan, kekuatan tawar pemasok, persaingan antar industri. Yang pertama, ancaman pendatang baru tinggi karena barrier to entry rendah, siapa saja bisa buka bisnis online. Dan yang kedua, ancaman substitusi meningkat karena konsumen mudah menemukan alternatif produk. Yang ketiga, kekuatan tawar pelanggan besar karena pilihan produk melimpah dan harga mudah dibandingkan. Yang keempat, kekuatan tawar pemasok juga mempengaruhi karena kualitas dan harga bahan baku tetap penting. Yang terakhir, persaingan antar industri makin ketat karena transparansi informasi membuat persaingan harga dan layanan lebih sengit. Berikutnya, langkah-langkah menyusun strategi. Yang pertama yaitu konteks. Kenali siapa Anda, siapa pelanggan Anda, siapa pesaing Anda, serta kondisi eksternal. Gunakan SWOT untuk menganalisis. Yang kedua, tujuan. Tentukan tujuan spesifik yang selaras dengan strategi besar bisnis Anda. Yang ketiga, pertukaran nilai. Pikirkan apa nilai yang Anda berikan pada konsumen dan apa yang Anda dapatkan lagi. Yang keempat, taktik dan evaluasi. Pilih taktik sesuai tujuan, misalnya email marketing untuk retensi, paid ads untuk akuisisi, sosial media untuk engagement. Evaluasi harus berjalan terus. Berikutnya ada matriks. Ukur semua aktivitas dengan data, ROI, CTR, conversion rate, dan engagement. Dan terakhir ada optimalisasi. Strategi digital harus jadi proses berulang. Tes, lalu ukur, lalu perbaiki, dan ulangi lagi. Baik, selanjutnya ada taktik digital marketing. Ada banyak taktik digital marketing yang bisa dipakai. Yang pertama ada email atau retensi, online ADS, branding akuisisi, dan affiliate penjualan, CEO dan PPC akuisisi. Selanjutnya ada sosial media atau branding partisipasi. Selanjutnya ada ORM dan web PR reputasi. Yang pertama tadi email marketing. Email marketing efektif untuk menjaga hubungan dengan pelanggan lama. Yang kedua ada online advertising membantu branding dan akuisisi pelanggan baru. Yang ketiga ada affiliate marketing fokus pada penjualan berbasis mitra. Yang keempat ada CEO dan PPC mengarahkan traffic berkualitas baik untuk akuisisi maupun retensi. Yang kelima ada sosial media membangun partisipasi dan engagement konsumen. Yang keenam ada ORM dan web PR menjaga reputasi merek sekaligus menarik pelanggan baru. Selanjutnya di sini ada Seth Godin 5 elemen strategi. Seth Godin merupakan pengusaha, penulis dan pembicara publik asal Amerika Serikat yang menekankan 5 elemen penting dalam strategi. Yang pertama ada data. Yang kedua ada cerita atau stories. Yang ketiga ada produk. Yang keempat ada interaksi. Yang kelima ada koneksi. Yang pertama yaitu data. Data yakni fakta mentah sebagai dasar keputusan. Yang kedua ada cerita. Pasar adalah percakapan konsumen terhubung lewat narasi. Yang ketiga ada produk. Produk yakni wujud nyata dari cerita merek. Jika produknya bagus, cerita makin kuat. Yang keempat yakni ada interaksi, yaitu semua titik kontak dengan konsumen mulai dari iklan hingga layanan pelanggan. Yang kelima ada koneksi, yaitu hubungan emosional yang membuat konsumen jadi komunitas atau tribe. Contoh komunitas Apple Fans. Selanjutnya ringkasan yakni ada strategi, ada